Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, yuk kita mulai lagi kuliah kita, dan materi yang kita bahas kali ini tentang hibah dan wasiat dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Nah, wasiat dan hibah ini sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma perbedaannya adalah orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Yang mana hal ini juga terjadi atau berlaku juga sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad diutus, ada juga dalam pembahasan hukum Islam, dan juga sekarang wasiat dan hibah tersebut berlaku juga di Indonesia. Nah, bagaimana ketentuan wasiat dan hibah yang berlaku di Indonesia ini menurut undang-undang, yang mana hal tersebut itu diperhitungkan dan dipertimbangkan dan dapat berlaku di mata hukum di Indonesia. Nah, hal ini akan kita bahas secara sekilas saja ya dalam pertemuan kali ini. Adapun detail-detailnya silakan mempelajari sendiri karena kita tidak cukup durasi dan waktunya ya. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kita bahas yaitu tentang dasar hukum wasiat dan hibah. Jadi materi yang saya sampaikan itu ada dasarnya ya. Saya ambil tentang wasiat dan hibah ini dari beberapa undang-undang yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Nah, wasiat, kalau kita ngomong hukum wasiat, itu yang pertama yang saya jadikan rujukan adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP atau KUHP Perdata gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompilasi hukum Islam. Nah, kenapa? Karena ya dalam wasiat ini di KHI juga dibahas, gitu ya. KHI itu juga dibahas. Tidak hanya kalau KUHP itu berdasarkan BW ya, hukum dari Belanda, karena kita pernah dijajah Belanda. Nah, kemudian kalau dari Islamnya itu dari kompilasi hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah hibah. Sedangkan hibah ini berdasarkan yang pertama kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Kemudian yang kedua adalah kompilasi hukum Islam atau KHI. Kemudian yang ketiga adalah kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES. Yang mana KHES ini dibuat ya, itu karena terjadi kekosongan hukum tentang ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah kan termasuk hukum Islam yang sudah dilegislasi di undang-undang sehingga bisa dijadikan acuan hakim untuk memutuskan perkara. Nah, di sini kenapa kok hibah itu ada dua? Gitu kan? Kenapa kok tidak di hukum Islam, kompilasi hukum Islam saja gitu loh? Nah, ternyata di sini bahwasannya hibah hibah itu kan masuk dalam fikih muamalah ya, kalau dalam fikih itu ya. Dalam hukum Islam itu masuk dalam fikih muamalah karena adanya interaksi. Nah, kemudian sebenarnya kompilasi hukum Islam itu juga pertama pembahasannya itu tentang perkawinan. Gitu. Kalau perkawinan kan akhirnya merembet kemana-mana, perkawinan, kemudian perceraian, kemudian anak, status anaknya, sampai ketika perkawinan itu berakhir, yaitu meninggalnya salah satu dari suami istri itu, yang mana nanti terjadi adanya pewarisan ya, kemudian adanya wasiat. Nah, ternyata di situ masuk juga hibah. Kan tapi kan di situ tidak termasuk, di dalam KH itu nggak ada tentang jual beli, kemudian tentang apalagi misalkan sewa menyewa, nggak ada gitu ya. Nah, maka itu ada di kompilasi hukum ekonomi syariah gitu ya. Kompilasi hukum ekonomi syariah itu ada. Oke, selanjutnya
Ruang lingkup wasiat. Nah, kita bahas wasiat terlebih dahulu. Yang pertama pasal 875 KUHP Perdata mengatakan bahwa surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Jadi kalau dalam hukum perdata, ya hukum dari Belanda, bahwasanya intinya adalah pernyataan. Wasiat itu adalah sebuah pernyataan, entah diungkapkan surat ya, diwujudkan dengan surat. Ungkapan pernyataan yang diwujudkan dalam sebuah surat yang dikehendaki setelah ia meninggal. Jadi apa yang ditulis itu dikehendaki oleh yang nulis itu setelah dia meninggal. Nah, dan dapat dicabut kembali olehnya. Misalkan dapat dicabut kembali itu ya, dia sudah bikin wasiat, kemudian wasiat ini sebelum dia meninggal itu dicabut kembali. Ya boleh-boleh saja ya. Nah, boleh saja. Kemudian selanjutnya, KUHP Perdata menyebut wasiat dengan testamen ya, gitu ya, dengan testamen. Atau yaitu kehendak terakhir, bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila ia telah meninggal dunia. Nah, dan juga dalam arti surat yang memuat ketetapan tentang hal tersebut. Sehingga testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali. Jadi intinya kalau dalam KUHP Perdata itu bisa dicabut kembali, pernyataan-pernyataannya bisa dicabut kembali sebelum dia meninggal. Nah, bisa direvisi lah intinya begitu ya. Nah, kemudian kalau dalam pasal 171 huruf F KHI mengatakan wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia. Jadi sebenarnya di sini sama. Intinya itu adalah meninggal atau belum orangnya ini. Nah, kan gitu. Nah, rukun wasiat yaitu pewasiat, kemudian penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku atau mempunyai kekuatan hukum tetap apabila yang memberikan telah meninggal dunia. Kalau dalam KHI ini ya sudah jelas ya, ini istilahnya ya hukum Islam gitu loh. Bahwasanya kalau dalam hukum Islam itu wasiat itu tidak bisa berlaku sebelum meninggal dunia, sama gitu kan dengan KUHP Perdata tadi. Dan wasiat itu dapat berlaku ketika mempunyai kekuatan hukum, berlaku terus mempunyai kekuatan hukum tetap itu setelah meninggal dunia. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan wasiat dalam KHI. Nah, tadi kan sudah ya secara definisi ya, secara arti apa yang dimaksud dengan wasiat dan lain sebagainya. Nah, perbedaan wasiat dalam KUHP Perdata dan KHI apa saja? Ini sekilas saja ya. Nah, semua jenis wasiat dalam KUHP Perdata mewajibkan untuk melibatkan notaris. Nah, jadi nggak bisa sampai untuk wasiat apa ya? Nanti tanah ini buat kamu ya, tanah yang di sana buat kamu ya, nggak bisa. Kalau saya meninggal nanti rumah ini buat yang anak keberapa ya, tapi nggak ngomong di depan notaris, nggak nulis surat itu nggak bisa. Nah, hal tersebut berbeda dengan wasiat dalam KHI yang tidak mewajibkan untuk melibatkan notaris. Nah, dalam pasal 195 ayat 1, wasiat mengatakan wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi. Jadi wasiat itu kalau dalam hukum Islam ya dalam depan dua orang saksi boleh terjadi gitu, bisa. Atau tertulis di hadapan dua orang saksi. Nah, lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi. Nah, atau di hadapan notaris. Nah, kalau dalam hukum Islam itu kan saksi tetap berlaku walaupun tidak di depan pencatat ya. Nah, kemudian namun perlu diketahui bahwa
Pada praktiknya, dalam hal pembuatan wasiat tidak melibatkan notaris, maka kepastian hukumnya akan terancam akibat dari kesulitan dalam pembuktiannya. Jadi sekarang di negara kita ini bukti, kemudian bukti-bukti perdata gitu ya, misalkan kalian akta jual beli, akta hibah, akta wasiat dan macam-macam itu semuanya di notaris gitu. Karena ya maksudnya begini, walaupun ada terjadi kemungkinan pelanggaran hukum, misalkan kong kali kong antara ahli waris ini dan notaris misalkan. Tapi juga dalam saksi ini bisa kong kali kong juga. Misalkan lisan di hadapan saksi, itu kan ada kong kali kong juga. Kong kali kong dalam artian hal tersebut bisa saja saksi kemudian ahli waris itu kong kali kong, ayo ya seakan-akan kamu bersaksi kalau dulu saya dapat wasiat. Dalam pasal 194 KHI dijelaskan bahwa pembuat wasiat merupakan orang yang telah berumur setidaknya 21 tahun, sementara menurut pasal 897 KUP Perdata, pembuat wasiat harus berusia setidaknya 18 tahun. Jadi perbedaannya di situ. Harus depan notaris, kemudian kalau KHI Islam itu boleh di depan saksi ya, atau lisan, baik tulisan. Nah, kemudian pewasiatnya itu adalah dari umur ya, 21 tahun dan 18 tahun. Kalau di Islam itu 21 tahun, di KHI, di Perdata 18 tahun. Nah, saya juga namanya wasiat ini kan kok dalam KUP Perdata diatur 18 tahun. Ya, kenapa kok nggak diatur misalkan 15 tahun gitu ya? Ya, inilah yang namanya aturannya dalam undang-undang. Karena apa ya, istilahnya anak SMP pun sekarang juga bisa wasiat dulu. Walaupun mungkin tidak terpikirkan meninggal, saya pernah wasiat, nanti buat apa. Nah, kemudian selanjutnya, perbedaan lainnya adalah mengenai batasan pemberian wasiat. Batasan dalam suatu wasiat terdapat dalam pasal 913 KUP Perdata, yaitu tentang legitim porti, yang menyatakan bahwa legitim porti atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Lanjut dulu ya. Sedangkan pasal 195 KHI pemberi wasiat hanya dapat memberikan sepertiga harta dari harta waris kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Tapi saya rasa kalau untuk menyetujui itu ya semuanya ya susah ya. Jadi kalau dalam hukum Islam ya ini KHI itu kan harus sepertiga dari hartanya dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris wasiat itu. Nah, misalkan punya anak 3 ya, terus si bapak ini wasiat kepada yang nomor 3 misalkan. Nah, dan dia anak dan pasti dapat alias ahli waris tetap. Dan, maka ini ya wasiatnya batal gitu. Walaupun kurang dari 1/3. Walaupun kurang dari 1/3 batal wasiatnya ini. Kenapa? Karena dia ahli waris pasti dapat juga dari bagian warisannya. Nah, para ahli waris tersebut dibagi menjadi 4 golongan besar dalam pasal 852 KUP Perdata, yaitu, jadi dalam beda ya sistem bagi warisnya antara KUP Perdata dan KHI ya. Kalau di KHI juga punya sendiri ya bagiannya, misalkan setengah, 1/3, 1/2, 1/6 dan seterusnya. Terus kalau misalkan nggak punya ayah nanti dapatnya berapa, terus atau meninggalkan istri dan 2 orang anak, misalkan dapatnya berapa. Kalau ada anaknya yang laki-laki berapa, itu hitungan dalam KHI ya. Kalau sedangkan dalam KUP Perdata
Yang pertama, golongan satu. Jadi ada golongan-golongan gitu ya kalau dalam KW Perdata itu. Suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Terlama itu maksudnya ya yang paling lama di antara dua suami istri itu yang mana gitu. Otomatis kan yang hidup paling lama berarti kan ditinggal mati salah satunya. Kemudian yang kedua ada golongan dua, orang tua dan saudara kandung pewaris. Jadi kalau dalam Islam itu kan yang namanya anak itu kan ada istilah anak tadinya yang golongan pertama. Suami istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Anak atau keturunannya. Nah, kalau dalam KUHP Perdata, anak itu kalau nggak salah ada 4 gitu. Ada anak kandung, ada anak sah, gitu. Ada anak adopsi. Jadi macam-macam. Gitu ya. Kalau anak kandung itu kan yang dia lahir menikah, anak sah gitu ya. Anak yang melahir setelah orang tuanya menikah dan diakui secara negara gitu. Ada nanti anak yang dia itu lahir sebelum orang tuanya menikah. Terus orang tuanya menikah baru disahkan. Nah gitu. Ada yang begitu, ada anak adopsi. Ya, ada adopsi juga diakui dan dapat warisan dalam KUHP Perdata. Nah, kemudian yang ketiga golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Nah, yang keempat golongan 4 yaitu siapa? Paman, bibi, pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Jadi ya sebenarnya hampir sama ya, cuma di sini kan dengan Islam tuh hampir-hampir aja dalam istilahnya siapa yang dapat gitu ya. Cuma di sini kan KUHP Perdata ada golongan-golongannya. Nah, ada golongan 1 sampai 4. Nah, ada pun cara pembagiannya dan berapa bagiannya itu juga silahkan pelajari banyak di video-video di YouTube ya, membahas tentang bagaimana cara pembagian waris dari sisi menurut KUHP Perdata. Yang mana pada intinya wasiat itu ya, wasiat itu kalau kita itu pengen istilahnya berhukumnya ya, mendasarinya itu adalah dengan Islam ya kalau kita Islam ya di pengadilan agama yang itu menurut KHI ya, yang buku kitab undang-undangnya itu yang dipakai adalah KHI dan KHES, KHI aja. Nah, KHI aja. Nah, kemudian kalau kita non muslim gitu ya, nah, itu ya pakainya yang di KUHP Perdata yang ada di pengadilan negeri. Jadi maksudnya gini adik-adik, ya kadang yang aneh itu kita Islam, gitu, aku Islam, tapi ya karena pengen dapat harta, pengen dapat istilahnya itu bagian dari warisan, itu akhirnya gugatnya di mana? Di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Karena kalau di pengadilan agama ya nggak dapat apa-apa sebenarnya. Misalkan siapa? Misalkan ya keponakan, sepupu gitu kan, kalau masih ada anak kandung, kalau dalam hukum Islam kan udah nggak dapat gitu. Nah, apalagi istilahnya apa ya, warisan itu dia pokoknya dapatlah alasan dengan wasiat lah apa segala macam. Nah, tapi ya janganlah gitu ya. Kita misalkan umat Islam ya silahkan diselesaikan dengan hukum Islam. Jangan cuma karena kita itu pengen dapat harta, cipratan ya intinya ya. Nah, akhirnya kita bela-belain menggugat ke pengadilan negeri dengan istilahnya dipaksakan, seakan-akannya dipaksakan. Cuma karena pedomannya dulu saya pernah dijanjikan ini gitu. Sama si ahli waris, si mayit atau yang wafat. Ya, janganlah ya kayak seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang hibah. Ya. Nah, dalam KUHP Perdata, tadi ingat ya, yang dipakai kalau dalam hibah itu KUHP Perdata, kemudian KHI, kemudian KHES tadi ya, KHES. Dalam KUHP Perdata, pasal 1666,
Dan pasal 1667 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberi masih hidup. Nah, gitu ya, tidak dapat ditarik kembali yang namanya hibah itu. Nah, kemudian syarat hibah meliputi objek hibah, pemberian hibah, hidup dan minimal umur 21 tahun atau sudah menikah. Maksudnya itu begini, pemberi hibah itu supaya sah ya, supaya hibahnya itu sah di depan hukum, di mata hukum, itu dia harus hidup dan umurnya minimal 21 tahun. Jadi kalau kita misalkan umur 20 tahun, terus menghibahkan misalkan apa, motor atau tanah, gitu ya, itu belum dianggap bisa memenuhi persyaratan di mata hukum. Atau sudah menikah, maksudnya belum 21 tahun tapi sudah menikah, itu boleh. Sedangkan penerima hibah itu dia minimal hibah itu ya manusia, orang dan hidup gitu ya. Minimal dalam kandungan. Jadi dia itu sudah ada wujudnya di dalam kandungan. Dan dilakukan dengan akta notaris atau PPAT. Halus kalau mau sah hibahnya harus dilakukan di depan notaris atau PPAT. Pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah. Nah, yang pertama, jadi hibah itu dapat ditarik kembali atau dihapus hibahnya, dengan sebab-sebab gitu ya. Yang pertama karena tidak dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat di atas ini tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua, si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa atau suatu kejahatan lainnya terhadap si penghibah. Jadi kalau misalkan menerima hibah ini ketahuan dia bersalah, gitu ya, baik melakukan atau membantu melakukan kejahatan, nah, itu tidak bisa, gitu. Yang ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah pada penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Jadi maksudnya begini, kalau kita itu dapat hibahan gitu ya, kemudian yang memberikan hibah ini dia jatuh miskin, maka kita istilahnya seakan-akan harus balas budi lah sama yang menghibahkan itu, harus balas budi. Kalau enggak, ya itu hibahnya dulu suruh ngasihkan lah gitu. Harus balas budi gitu loh. Nah itu dalam KUHP Perdata. Nah sekarang hibah perspektif KHI. Dalam KHI pasal 171 huruf G mengatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Jadi intinya sukarela ya, pemberian secara sukarela alias cuma-cuma. Sama ini dengan KHI sama, dengan KUHP Perdata sama. Nah, batasan hibah pada pasal 210 ayat 1, yaitu seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain, di mana orang tersebut berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Nah, hampir sama ya dengan wasiat tadi, bahwasanya hibah itu tetap sepertiga hartanya. Kemudian selanjutnya pada pasal 211 menjelaskan hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris. Jadi maksudnya begini, ketika ayahnya itu menghibahkan gitu ya, mungkin masih hidup ya, terus sedangkan nominalnya itu sepertiganya lah ya, misalkan, atau mendekati sepertiganya ya, atau mungkin lebih sedikit dari sepertiganya hartanya ya, itu dapat diperhitungkan sebagai waris. Jadi istilahnya dia nggak dapat warisan seakan-akan gitu ya, nggak dapat warisan karena apa? Karena sudah ada hibah dari orang tuanya, sedangkan warisannya dia buat saudara-saudara yang lain. Nah, penarikan atau pembatalan hibah pada pasal 121 KHI berbunyi, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, gitu ya, tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya. Jadi
seorang orang tua itu bisa atau boleh menarik kembali hibahnya dari anaknya, anak kandungnya ya. Kalau tadi di perdata kan tidak bisa ditarik kembali, kalau sudah dihibahkan ya tidak bisa ditarik kembali kecuali istilahnya ya tadi ya. Nah, kalau si pemberi jatuh miskin, dia menafkahi, memberikan tunjangan lah ya. Sedangkan dalam pasal 213 KHI, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli warisnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau dia sakit keras, kayaknya mau meninggal lah gitu ya. Kok tiba-tiba menghibahkan gitu. Kok tiba-tiba menghibahkan. Maka harus di hadapan atau di persetujuan ahli waris semuanya. Gitu loh. Baik hibah itu kepada ahli warisnya sendiri atau hibah itu kepada orang lain. Jadi jangan, kalau kita misalkan mau ngaku-ngaku, loh kemarin bapak ini sebelum meninggal itu pas waktu sakit, ngasihkan mobil ini buat saya loh. Nah itu nggak bisa. Mana persetujuan ahli warisnya nggak bisa. Nah gitu ya. Nah kemudian, sekarang hibah perspektif KHES. Nah, itu kalau tadi KHI, sekarang KHES. KHES kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 675 angka 4 mengatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun ya, sama lah ya, secara definisi sama. Nah, Perma nomor 2 tahun 2008 tentang KHS pasal 692 mengatakan rukun hibah yaitu adanya ijab dan kabul serta kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Gitu. Nah, KHS pasal 714 seseorang memberi hibah haruslah sehat akal dan telah dewasa. Syarat seorang dapat menerima hibah adalah keberadaannya benar-benar diketahui secara fisik atau dapat dikatakan ada pada saat akad berlangsung. Nah, entah tafsirannya ini, kalau tadi KUHP Perdata kan dalam kandungan lah ya, minimal ya. Entahlah ini dapat dikatakan ada pada saat akad berlangsung. Nah, itu ya berarti kan dia bisa menerima akad. Kalau bisa menerima akad berarti kan sudah ada wujudnya. Tapi namanya hibah itu kan ya nggak harus ijab kabulnya itu ya saya terima hibahnya gitu ya. Gitu. Nah, perlu kajian lebih mendalam lagi. Nah, KHS pada pasal 23 mengatakan para pihak yang melakukan merupakan orang atau persekutuan atau badan usaha yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Kriterianya adalah telah mencapai paling rendah umurnya 18 tahun. Nah, atau pernah menikah. Jadi yang melakukan akad ini ya istilahnya ya. Kalau orang itu minimal umur 18 tahun atau pernah menikah atau sudah menikah. Berarti umur 17 tahun tapi kalau dia sudah menikah bisa. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pembatalan atau penarikan hibah diatur pada pasal 716 sampai 734 KHES ya. Jadi silakan boleh silakan dipelajari ya, silakan dilihat ya. Pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali adanya persetujuan dari penerima hibah sebagaimana tercantum pada pasal 719 yang menyatakan bahwa pemberian hibah dapat menarik kembali hartanya. Pemberi hibah dapat menarik kembali hartanya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat adanya persetujuan dari penerima hibah. Ya intinya boleh maulah, yang terima hibah ini mau ngasihkan lagi lah, intinya begitu. Jadi masih boleh gitu. Kalau dalam hukum Islam kan kalau KHI tadi kan yang diperbolehkan hanya orang tua menarik dari anaknya. Nah, selain itu pasal 720 KHS mengatakan jika seorang pemberi hibah menarik kembali barang hibah yang telah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah atau tanpa adanya keputusan pengadilan, maka pemberi hibah adalah orang yang merampas barang orang lain. Nah, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di tangannya, maka penerima hibah harus mengganti kerugiannya.
Ya intinya kalau nggak ada persetujuan dianggap merampas, bukan mencuri ya, merampas saja. Karena apa? Karena ya tanpa persetujuan tadi. Nah, kalau hilang atau rusak ya silahkan diganti. Jadi gitu aturannya ya dalam KHES. Yang mana hal ini juga sebenarnya polemik ya, istilahnya begini. Mungkin orang itu dia butuh ya dengan barang yang mana misalkan dulu teman baik, misalkan gitu ya, dekat, entah saudara atau teman dekat, tapi sampai istilahnya saling ngasih, sampai ngasih barang banyak gitu ya. Ternyata seiring berjalannya waktu tidak cocok lah dua orang ini. Entah bertengkar lah, entah salah satu berkhianat lah, dan lain sebagainya. Akhirnya diminta kembali. Tapi kadang ya istilahnya, yang namanya pemberian sudah lah, nggak usah diungkit-ungkit lah ya. Namanya pemberian itu ya mau gimana-gimana ya sudah punya orang gitu loh. Terus mau dirampas kembali dengan dalih, istilahnya dengan dalih kamu telah berkhianat pada saya, kamu telah membohongi saya, kamu telah macam-macam lah istilahnya. Nah tapi kalau misalkan jatuh miskin pun ya minta tolong lah gitu aja gitu loh, minta tolong. Bukan berarti kita harus menarik kembali hibah kita, walaupun ya itu bisa, tapi ya kurang baik lah dalam tatanan sosial itu kurang baik. Oke adik-adik sekalian, mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar, masukkan kritikan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.